Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rindiani dengan NIM 20112900077 dari kelas 3C. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint tentang pelajaran morfologi untuk memenuhi tugas mata kuliah morfologi ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yakni ada proses morfofonemis. Arti kata morfofonemis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah dari kata morfo, fo, ne, dan juga mis. Bersifat morfofonem, yakni berubahnya fonem sebagai akibat proses morfologi. Morfofonemik sebagai proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan menurut Arifin. Sedangkan menurut Ramlan membagi perubahan fonem dalam proses morfofonemik ini dalam 3 wujud. Yang pertama yaitu proses perubahan fonem, dan kedua proses penambahan fonem, dan yang terakhir yakni proses hilangnya fonem. Jadi proses morfofonemis ini itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berubahnya fonem sebagai akibat proses dari morfologi. Sedangkan menurut Arifin ini sebagai suatu proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan menurut Arifin. Sedangkan menurut Ramlan membagi proses perubahan fonem dalam proses morfofonemik dalam 3 wujud, yaitu proses perubahan fonem, proses penambahan fonem, dan proses hilangnya fonem. Kemudian selanjutnya konsep dasar. Morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem satu dengan morfem yang lain. Morfem N pada fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi fonem M kalau dasar kata atau dalam kurung bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem P, B, dan F. Misalnya baca itu fonem N pada morfem men itu diubah menjadi M. Dari kata membaca menjadi membaca, seperti itu. Jadi konsep dasar morfofonemik ini adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem satu dan juga morfem yang lain. Kemudian selanjutnya morfem dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti morfem dasar adalah morfem yang dapat diperluas dengan dibubuhi afiks. Misalnya kata juang dalam kalimat berjuang. Kemudian morfem dasar berasal dari kata dasar morfem. Morfem dasar berasal dari kata dasar morfem. Morfem dasar memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik. Jadi morfem dasar ini adalah morfem yang diperluas dan dibubuhi afiks. Misalnya kata juang dalam kalimat berjuang, seperti itu. Kemudian selanjutnya morfem stem. Morfem stem adalah bagian bentuk kata yang tersisa apabila semua afiks infleksional dibuang. Sementara itu menurut Cair itu menyatakan bahwa istilah stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pembubuhan afiks inflektif. Misalnya kata cats yang menjadi stem dari cat. Jadi morfem stem ini adalah bagian bentuk kata yang tersisa apabila semua afiks infleksional dibuang. Sementara menurut
Chair menyatakan bahwa istilah stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pembubuhan afiks intelektif. Misalnya kata cats ada s di akhiran kalimat. Kemudian ketika menjadi stem itu s-nya dibuang menjadi cat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni morfem rot. Morfem rot ini digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisa atau dianalisis lebih jauh lagi. Artinya akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya, baik afiks inteleksional maupun derivasionalnya dihilangkan. Menurut Chair, misalnya kata untouchable, proses pembentukan kata untouchable adalah kata touch yang mendapat prefiks un dan sufiks able, dan yang menjadi rotnya adalah kata touch. Jadi morfem rot ini digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi, sudah mentok gitu ya, nggak bisa dianalisis lebih jauh lagi. Artinya akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya, baik afiks inteleksional maupun derivasionalnya itu dihilangkan. Menurut Chair misalnya kata untouchable, proses pembentukan kata untouchable adalah kata touch yang mendapat prefiks atau awalan un dan sufiks able di akhir kalimatnya itu, yang menjadi rotnya adalah kata touch. Jadi di sini morfem rot ini dari kata untouchable itu kata touch-nya itu yang menjadi morfem rotnya, sedangkan kalimat un itu prefiks atau awal kalimatnya, kemudian able itu menjadi sufiksnya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila saya mempunyai kesalahan kepada Allah, saya mohon ampun, dan kepada teman-teman serta Ibu Dina, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.